Bonus demografi Indonesia, apa untungnya buat kita? Pernah dengar istilah bonus demografi? Istilah ini mulai ramai diperbincangkan oleh para ahli ekonomi, pemerintah, hingga masyarakat umum belakangan ini. Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi sekitar tahun 2030-an. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bonus demografi? Mengapa hal ini dianggap penting? Dan yang paling krusial, apa untungnya buat kita sebagai warga negara biasa? Tulisan ini akan mengupas secara mendalam fenomena bonus demografi Indonesia, serta bagaimana kita bisa ikut memanfaatkannya untuk kehidupan pribadi, sosial, dan ekonomi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif, 15-64 tahun, jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dalam konteks Indonesia, ini berarti mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang secara fisik dan mental mampu bekerja, menghasilkan uang, membayar pajak, dan menciptakan nilai ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada periode 2020-2045. Saat itu, sekitar 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Ini adalah momentum emas yang hanya terjadi sekali dalam sejarah demografi suatu negara. Setelah periode itu berakhir, jumlah penduduk usia tua akan melonjak, dan kita akan memasuki era aging population, di mana beban ekonomi menjadi lebih besar karena harus menanggung banyak lansia. Apa untungnya bonus demografi buat kita? Sekilas, angka-angka tersebut terdengar teknis. Tapi mari kita sederhanakan. Apa keuntungan konkret dari bonus demografi bagi kita semua? Peluang ekonomi lebih luas. Dengan mayoritas penduduk berada di usia produktif, negara memiliki tenaga kerja yang berlimpah. Ini berarti potensi untuk meningkatkan produktivitas nasional sangat besar. Lebih banyak orang bisa bekerja, membuka usaha, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dampaknya, gaji bisa lebih kompetitif, produk dan jasa lokal bisa meningkat, pajak yang dikumpulkan pemerintah lebih banyak untuk pembangunan. Kesejahteraan keluarga meningkat. Saat banyak anggota keluarga berada di usia kerja, maka penghasilan rumah tangga meningkat. Bayangkan satu keluarga dengan 4 anak yang sudah dewasa dan bekerja, semuanya berkontribusi untuk membantu orang tua dan adik-adik mereka. Ini membuat mobilitas sosial meningkat, dari keluarga miskin ke kelas menengah, bahkan atas. Kemajuan teknologi dan inovasi. Generasi muda saat ini tumbuh dengan teknologi. Mereka paham internet, digital marketing, coding, desain, dan AI. Bonus demografi ini memberi Indonesia keunggulan dalam membangun ekonomi digital dan teknologi masa depan. Negara dengan banyak anak muda cerdas dan adaptif punya keunggulan dalam bersaing di era global. Kekuatan politik dan sosial. Penduduk muda cenderung lebih aktif secara sosial dan politik. Mereka bisa menjadi agen perubahan, mengawal demokrasi, memerangi korupsi, serta memperjuangkan keadilan sosial. Dalam skenario ideal, bonus demografi bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Tantangan dan risiko. Bonus demografi bisa jadi malapetaka? Meskipun berpotensi membawa keuntungan besar, bonus demografi bukanlah jaminan kesuksesan. Banyak negara gagal memanfaatkannya, sehingga justru berakhir dengan ledakan pengangguran, kriminalitas, dan krisis sosial. Pengangguran masif. Jika lapangan kerja tidak cukup untuk menampung tenaga kerja muda, maka yang terjadi adalah pengangguran struktural. Hal ini bisa berdampak fatal. Kriminalitas meningkat, angka perceraian naik, masalah kesehatan mental, radikalisasi dan ekstremisme. Kualitas pendidikan rendah. Banyak anak muda tidak siap masuk dunia kerja karena pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum usang, minim pelatihan keterampilan, dan ketimpangan pendidikan antara kota dan desa memperparah situasi. Ketimpangan ekonomi. Bonus demografi hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu jika tidak dikelola dengan baik. Kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi, pendidikan, dan modal akan melesat jauh, sementara kelompok miskin dan marginal tertinggal. Ketimpangan semakin lebar, kecemburuan sosial meningkat. Krisis lingkungan. Ledakan ekonomi yang tak terkendali bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Pembangunan industri besar-besaran bisa menyebabkan deforestasi, pencemaran, dan krisis air. Jika tidak berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi justru bisa menghancurkan alam. Bagaimana memanfaatkan bonus demografi? Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi? Mari kita lihat dari 3 sudut pandang: pemerintah, masyarakat, dan individu. Peran pemerintah.
Pemerintah adalah aktor utama dalam mengelola bonus demografi. Beberapa strategi penting, reformasi pendidikan dan pelatihan. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar, mengembangkan SMK, politeknik, dan pendidikan vokasi, mendorong lifelong learning. Investasi infrastruktur. Membangun kawasan industri padat karya, menyediakan transportasi publik yang efisien, memperluas akses internet di daerah terpencil, mendukung UMKM. Memberikan insentif dan pembiayaan, membina ekosistem inovasi digital, menyediakan inkubator bisnis. Reformasi ketenagakerjaan, perlindungan hak buruh, fleksibilitas kerja, freelance, remote work, pengawasan tenaga kerja asing. Kesehatan dan gizi, peningkatan layanan kesehatan primer, pencegahan stunting sejak dini, akses universal terhadap BPJS. Peran masyarakat. Lembaga masyarakat, komunitas, dan organisasi keagamaan bisa berperan besar, memberikan pendidikan informal dan keterampilan hidup, menjadi wadah kolaborasi pemuda, mengembangkan ekonomi berbasis komunitas. Masyarakat juga berperan dalam membentuk nilai dan etika kerja, disiplin, kerja keras, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Peran individu. Sebagai individu, kita tidak bisa hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Kita harus mengambil inisiatif sendiri. Caranya, investasi pada diri sendiri. Ambil kursus online, belajar skill baru, digital, bahasa, desain, bangun personal branding di media sosial. Berani berinovasi, ciptakan produk lokal dengan nilai tambah, gabung dalam startup atau komunitas kreatif, jangan takut gagal. Melek finansial, belajar mengelola uang sejak dini, investasi di instrumen yang aman, hindari utang konsumtif. Kritis dan aktif, ikut serta dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam demokrasi, pilkada, pemilu, lawan hoaks dan radikalisme. Studi kasus, negara yang sukses dan gagal memanfaatkan bonus demografi. Sukses, Korea Selatan. Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi pada 1982. Mereka berinvestasi besar dalam pendidikan dan industri teknologi. Hasilnya, Korea sekarang menjadi salah satu negara maju dengan ekonomi digital yang sangat kuat. Gagal, Nigeria. Nigeria memiliki bonus demografi besar, namun gagal menyediakan pendidikan dan pekerjaan bagi kaum mudanya. Akibatnya, banyak anak muda yang menganggur dan terjerumus dalam kriminalitas dan kelompok ekstrim. Peluang masa depan Indonesia. Indonesia memiliki modal besar, penduduk lebih dari 280 juta jiwa, populasi digital terbesar keempat di dunia, sumber daya alam melimpah, posisi strategis di Asia Tenggara. Namun semua itu tidak berarti apa-apa jika kita tidak memiliki sumber daya manusia, SDM, yang unggul. Bonus demografi hanya akan jadi bencana demografi jika kita lalai. Kuncinya adalah investasi pada manusia. Bonus demografi bukan sekadar fenomena statistik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi bangsa Indonesia untuk melesat menjadi negara maju. Namun, kesempatan ini bisa hilang jika kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Apa untungnya buat kita? Pekerjaan lebih banyak, penghasilan meningkat, hidup lebih layak, kesempatan usaha terbuka, masa depan lebih cerah. Bagaimana caranya? Pemerintah memperbaiki sistem pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Masyarakat memperkuat solidaritas sosial, individu meningkatkan kapasitas dan wawasan. Jika kita semua berperan aktif, maka bonus demografi bukan hanya keuntungan bagi negara, tapi juga peluang emas bagi kita semua untuk mencapai hidup yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat.